Oke. Hadisu sadi sabihu annabi rokoya tatabini ausi jari radhiyallahu aku annaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jinu nasihatu qulna lima qala li ali walikin tabihi wari rasuli wa ilahi maktimu limina wa hamiti mihi ru'au qori muslimi. Hadi arba ketujuh agama adalah nasihat nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah berdasarkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat, kemudian melakukan kesantan kepadanya, ikhlas dalam berjalan kepada ibadah kepadanya, bercinta karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, berjanji melawan orang-orang kafir dan berdakwah. Kedua, nasihat untuk kita Allah Subhanahu wa taala di antara adalah mengimani bahwasanya kitab kita tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan hamba-hambanya, kemudian menghormatinya, tidak berantakan di tempat yang merendahkannya, menyucikan dari sifat-sifat yang tidak layak membaca, yang baca yang baik berusaha memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan apa yang telah kita pahami serta membela Al-Quran dari orang-orang yang menentang menghinakan. Yang ketiga, nasihat untuk rasul-rasulnya, yaitu beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah rasul akhir zaman yang diutus untuk semua umat manusia yang hidup sampai akhir zaman akan. Tetapi kita tidak meyakini para rasul sebagai Tuhan, keluarga Tuhan, anak Tuhan, atau yang lain. Kita meyakini bahwa para rasul adalah juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyutukannya secara berlebih. Kita tidak juga berjahat berdinaha sebagaimana sebagian umat-umat terdahulu yang menghinakan rasulnya, makam membunuhnya. Makna Laila adalah berhalang dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bercita keluarga para sahabat beliau. 4. Nasihat untuk para pemimpin umat Islam yang maksud dengan pemimpin adalah orang yang mempunyai kuasa atas suatu wilayah serta orang yang memiliki kedaulatan di sebuah negara wilayah, yang mana sebuah urusan di negara tersebut berada di bawah tampuk komando, maka kita wajib berbaik kepadanya dan batu kepada miskum bukin berkali dah bukan sosok dia ataupun dimilih dengan cara yang tidak nyari. Nasihat di sini juga bermakna menegur mereka salah dan memberi bantuan. Dia jangan bergantung kepada mereka agar mereka berjalankan amanah dengan baik. Di antara bentuk nasihat
kepada para pemimpin adalah mendukung mereka di atas kebenaran, benarti mereka dalam kebaya wajib menasihati mereka dengan lemah lembut dan secara tertutup empat mata, berdoa mereka dengan kebaikan serta tidak bergetar berontak kepada mereka selama mereka ada muslimin. Kelima, nasihat untuk orang awam dalam kalangan umat Islam ini antara adalah mereka bertuju kepada maslahat, mereka menegur mereka mereka berbuat salah dalam keadaan berdiri tidak di depan umum, membantu dalam urusan dunia mereka dalam kebaikan bergagari mereka dalam urusan dunia dan agama mereka menutupi aib mereka peduli pada kebutuhan mereka yang fakir miskin membelah mereka dan tidak berbuat curang kepada mereka. Satu, agama adalah nasihat. Kedua, nasihat artinya tulus, jujur, peduli dan ini baik hak. Ketiga, nasihat itu diberikan kepada lima imaha. Lima, Allah beribadah dengan ikhlas, tidak syirik. Lima, kitabnya bagaimana membaca dan menyamalkan Al-Quran. 6. Rasulnya mencintai, mengikuti dan membela ajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 7. Memimpin muslim berdoakan bersihati dengan cara baik dan san dalam hal dan benar. 8. Kaum manusia muslimin saling membantu menggantakan dan peduli terhadap sesama. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.